Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 TBB 52 dengan judul RBL, Pembangkit Listrik Sederhana dengan prinsip hukum Lenz Faraday pada bel listrik sederhana. Stay tune. We grew up, our shadows grew up too. They just all go, so we grew attached to the tragic flaws that they hide true. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila dengan NIM 123140014 dari Prodi Teknik Informatika. Bel listrik bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik, yaitu pembuatan magnet sementara dengan cara dialiri arus listrik. Sebuah bel listrik dapat berbunyi karena adanya kumparan elektromagnet yang mengubah energi listrik menjadi energi magnet. Adapun cara kerja dari sebuah bel listrik sehingga bisa berbunyi adalah ketika jack dicolokkan di sumber tegangan dan saklar ditekan. Pada saat itu mengalir energi listrik menuju kumparan, yang di dalam kumparan tersebut akan timbul gaya magnet. Konsep induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya GGL atau arus listrik pada suatu penghantar atau kumparan akibat mengalami perubahan garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Konsep ini menjelaskan bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dan sebaliknya, bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Perubahan medan magnet yang melewati suatu kawat akan menghasilkan arus listrik dalam kawat tersebut, dan sebaliknya, perubahan arus listrik dalam kawat akan menciptakan medan magnet di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafizi Pratama dengan NIM 123220010 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Sejarah Hukum Faraday. Seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Hukum Faraday menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Itulah mengapa hukum ini dinamakan Hukum Faraday, sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday ini menjadi salah satu hukum yang memiliki sumbangsih yang besar terhadap kemajuan listrik. Hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday pertama, perubahan dalam flux magnetik melintasi suatu permukaan tertentu akan menghasilkan tegangan listrik dalam sebuah rangkaian yang dibatasi oleh permukaan tersebut. Besarnya tegangan ini sebanding dengan laju perubahan flux magnetik dalam waktu. Hukum induksi Faraday kedua, tegangan listrik yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian yang berubah tergantung pada jumlah lilitan kawat di dalam rangkaian tersebut. Semakin banyak lilitan kawat, semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan, asalkan laju perubahan flux magnetik tetap konstan. Rumus induksi Faraday. Epsilon sama dengan min N dP per dt, dengan epsilon sebagai GGL induksi, dP per dt sebagai perubahan flux magnetik, dan N yaitu jumlah lilitan. Perkenalkan, nama saya Laras Putri Busana dengan NIM 123220023, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Sejarah Hukum Lenz. Hukum Lenz ditemukan oleh Heinrich Lenz pada tahun 1834. Hukum ini menjelaskan arah arus listrik yang terinduksi akibat perubahan medan magnet. Penemuan hukum Lenz berawal dari eksperimen Michael Faraday pada tahun 1831 yang menemukan induksi arus listrik oleh perubahan medan magnet.
Lenz merumuskan hukum yang menyatakan arah arus listrik terinduksi berlawanan dengan perubahan medan magnet penyebabnya. Hukum Lenz menjadi prinsip dasar elektromagnetisme dan mendasari banyak aplikasi teknologi. Bunyi hukum Lenz, apabila gegel induksi timbul dalam suatu rangkaian pada arah arus induksi yang sebelumnya telah dihasilkan dengan sedemikian rupa, akan menimbulkan medan magnetik induksi yang saling bertentangan terhadap perubahan medan magnetik. Dalam hal ini, arus induksi berupaya untuk mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Rumus hukum Lenz, gegel induksi sama dengan min N dikali delta theta per delta T, untuk N adalah jumlah lilitan, dan delta theta per delta T adalah laju perubahan fluks magnetik. Tanda negatif sesuai hukum Lenz. Halo, perkenalkan nama saya Hafid Iqbal Mustafa dengan NIM 123220012 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada konsep alat, pembangkit listrik sederhana ini menggunakan prinsip hukum Lenz, berfungsi dengan cara menghasilkan energi listrik melalui perubahan fluks magnetik diinduksi oleh arus listrik. Perubahan flux magnetik ini menginduksi arus listrik kepada kumparan lain yang berdekatan dengan arah arus listrik yang ditentukan oleh hukum Lenz. Bel listrik bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik dengan cara menghasilkan magnet sementara dengan dialiri arus listrik. Ketika energi listrik dialiri ke kumparan, gaya magnet timbul yang memungkinkan jangkar besi menggerakkan pemukul dan menghasilkan suara dan menjadi bel. Halo, perkenalkan nama saya Garis Raya Rabani dengan NIM 123140018 dari Prodi Teknik Informatika. Untuk hasil dan data diperoleh 2 buah data. Untuk tabel 1 bisa dilihat menggunakan bantuan lampu indikator dengan variasi cara magnet bergerak. Untuk yang pertama menggunakan putaran manual menghasilkan hasil yang lampu indikator sedikit menyala, dan pada percobaan kedua dengan bantuan alat bor, lampu indikator menyala dengan terang. Namun pada tabel 2, pengimplementasian dari pembangkit listrik ini yang diterapkan pada bel listrik bisa dilihat bahwa pada percobaan 1 kedua, baik menggunakan putaran manual atau bantuan alat bor, itu tidak bisa menyala. Hal itu dikarenakan beberapa faktor seperti faktor jumlah lilitan, kecilnya besar sumber energi magnet yang dihasilkan, kemudian faktor-faktor lainnya. Kelebihan dari alat ini adalah 1. Pembangkit listrik elektromagnetik pada bel listrik dapat menghasilkan energi listrik dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya, seperti generator listrik. Kedua, tidak memerlukan banyak arus. Bel listrik tidak memerlukan banyak arus, yang membuatnya lebih efisien dalam penggunaan energi. Ketiga, praktis dan mudah digunakan. Bel listrik dapat digunakan secara praktis dan mudah, dengan hanya perlu ditekan untuk menghasilkan suara. Sedangkan kekurangannya adalah kebanyakan bel listrik hanya berfungsi sekali. Bel listrik yang menggunakan efek magnetik dan arus listrik biasanya hanya berfungsi sekali ketika arus listrik mengalir, dan tidak dapat digunakan kembali tanpa perawatan atau penggantian komponen yang rusak. Kedua, keterbatasan dalam penggunaan. Bel listrik hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu sebelum sumber daya yang dipakai habis. Ketiga, ketergantungan pada arus listrik. Kekuatan medan magnet pada elektromagnet berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Jika arus listrik berhenti mengalir, kumparan tidak lagi berfungsi seperti magnet dan medan magnetnya hilang. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah hukum Lenz Faraday ini menyatakan bahwa arah induksi elektromagnetik akan selalu searah dengan perubahan medan magnet, sehingga perubahan medan magnet tersebut menghasilkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik inilah yang akan menjadi sumber energi listrik alternatif untuk menghidupkan bel listrik sederhana. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bubar jala.